Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak orang yang tidak tahu perbedaan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Padahal saudara, bahwa keduanya saling menisbikan satu sama lainnya. Artinya bahwa jika kita ingin bahagia, maka tinggalkanlah kesenangan. Sebaliknya saudara, jika kita ingin senang, maka kebahagiaan sulit untuk kita peroleh. Maka tidak bisa seseorang mendapatkan keduanya, yaitu bahagia dan senang pada saat yang bersamaan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap anak manusia ketika kemudian dia ditanya, sebetulnya hidup ini untuk apa sih? Mereka pasti akan menjawab bahwa saya hidup untuk mencari kebahagiaan. Saudara kaum muslimin, namun apakah benar hidupnya untuk mencari kebahagiaan? Jangan-jangan bukan kebahagiaan yang dicari, tapi justru kesenangan yang negatif dan menyengsarakanlah yang ia dapatkan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, agar tidak terjebak pada pencarian yang semu, yakni mencari bahagia tapi justru malah terperangkap pada kesenangan yang menyengsarakan, mari kita pelajari apa sih perbedaan antara kebahagiaan dan kesenangan. Dalam bahasa Inggris, bahagia disebut dengan happy, sedangkan kesenangan disebut dengan fun. Adapun dalam bahasa Arab saudara, bahagia itu disebut dengan sa'adah atau kadangkala disebut dengan sakinah. Sedangkan kesenangan itu disebut dengan syahwat ataupun mata. Adapun yang lebih spesifik akan kita pelajari perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan dalam 5 perbedaan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Mudah-mudahan saudara, dengan kita memahami perbedaan antara kebahagiaan dan kesenangan ini, kita bisa memisahkan antara keduanya. Adapun yang pertama, perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan dilihat dari segi sasarannya saudara. Bahwa bahagia itu sasarannya adalah kepuasan hati. Sedangkan senang saudara, sasarannya adalah kenikmatan jasmani. Bahagia adalah hati yang tenang dan puas. Sedangkan senang itu saudara, letaknya pada kenikmatan jasmani. Misalkan makan enak itu senang, tidur di kasur yang empuk yang tebal itu senang, naik mobil yang mewah yang nyaman itu senang. Tapi sholat khusyuk itu saudara bahagia. Saum puasa yang kita kerjakan ini adalah kebahagiaan. Saya dan saudara bisa membantu orang lain, itu bahagia namanya. Jadi bahagia adalah bahasa hati yang sering kali tidak ada hubungannya dengan kenikmatan jasmani. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan menjadi tenang. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, perbedaan antara kebahagiaan dengan kesenangan bisa dilihat dari segi dampaknya.
bahwa bahagia itu berdampak pada ketenangan, sedang senang saudara berdampak kepada ketagihan. Orang yang bahagia akan merasa tenang dan tentram, bahwa ini sebuah perasaan yang damai dan merasa puas terhadap apa yang didapat, tidak menagih dan tidak juga kecanduan. Sedangkan senang saudara akan membuat orang yang mengalaminya ketagihan. Ia ingin mengulang hal tersebut terus-menerus, bahkan dengan dosis yang lebih tinggi. Contoh, memakai narkoba akan menyebabkan orang senang, dan kesenangan tersebut saudara menjadi candu yang menuntut penambahan dosis sampai taraf yang membahayakan dan sulit untuk dihentikan. Begitu juga kesenangan-kesenangan lainnya cenderung membuat ketagihan untuk menambah dosisnya yang berujung kepada kerusakan dan kesengsaraan. Adapun perbedaan yang ketiga bisa dilihat dari waktunya, bahwa bahagia itu saudara akan bersifat langgeng atau lebih lama, sedangkan senang itu bersifat temporer. Bahagia yang dirasakan seseorang saudara biasanya berjangka panjang. Jikapun diulang seperti sholat misalkan 5 waktu sehari, diulang terus tiap hari bahkan seumur hidup kita, maka sholat yang dilakukan berulang ini, hal itu adalah cara seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan yang jangkanya adalah jangka panjang. Sebaliknya saudara, bahwa senang itu sangat temporer. Contohnya, ketika saudara berhubungan seksual dengan pasangannya, nikmatnya saudara hanya berlangsung singkat. Setelah itu rasa nikmat dan senang sudah hilang, dan harus diulang lagi untuk mendapatkan kesenangan yang serupa. Bahkan kalau bisa menambah dosisnya agar memperoleh efek kesenangan yang sama. Itulah sebabnya saat ini makin banyak penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi. Ada laki-laki yang suka dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada pula manusia yang kawin dengan hewan, oleh karena mereka mencari kesenangan yang menuntut dosis kecanduan yang lebih tinggi lagi. Adapun perbedaan yang keempat, perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan adalah dilihat dari segi faktanya. Bahwa bahagia itu belum tentu terlihat nyaman. Adapun senang saudara pasti berupa kenyamanan. Orang yang bahagia belum tentu hidup kaya raya dan tinggal di alam yang bebas. Tapi bisa juga kebahagiaan diperoleh oleh mereka yang hidup kekurangan secara materi, atau bahkan hidup dalam penjara yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, atau bahkan Nabi Ayub alaihissalam yang terus menerus sakit dalam hidupnya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, namun kesenangan pastilah berupa suasana yang nyaman dan enak, seperti tinggal di rumah yang mewah megah, atau memakai baju yang mahal bagus dan lain sebagainya, yang identik dengan kenyamanan dan ketentraman di dalam hidupnya. Adapun perbedaan yang kelima dilihat dari akhirnya, bahwa bahagia berakhir dengan kesenangan dan ketenangan, sedang senang berakhir dengan kesedihan dan kesengsaraan. Bagi orang yang mencari bahagia, kesenangan tetap akan diperolehnya. Sekali lagi saudara, bahwa orang yang mencari kebahagiaan, kesenangan tetap akan diperolehnya. Akan tetapi di surga kelak saudara, sebagai akhir yang baik, kebahagiaan yang paripurna, kebahagiaan yang tidak tiada tara, kebahagiaan yang Allah berikan atas ridhonya dan dimasukkan ke dalam surganya.
Sebaliknya bagi orang yang mengejar kesenangan, hariannya hanya mengejar senang-senang, maka hidupnya akan berakhir dengan kesedihan dan nanti di akhirat akan masuk neraka sebagai kesengsaraan yang abadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kesimpulannya saudara, mari kita mencari kebahagiaan bukan kesenangan. Prinsipnya saudara, semakin bersenang-senang maka akan semakin jauh kita daripada kebahagiaan. Sebaliknya, semakin ingin bahagia maka semakin harus menjauhi banyak kesenangan. Bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang saudara, tetapi harus membatasi kesenangan. Persis seperti garam dalam makanan, sedikit tetapi tetap akan diperlukan.